mereka. Yang seorang diberi berapa? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2 talenta. Yang seorang lagi berapa? 1 talenta. Masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupan. Lalu ia berangkat. Allah adil gak? Adil. Keadilannya Allah bukan menurut keadilan kita. Kalau menurut keadilan kita, mesti semua dikasih 5. Atau semua dikasih 1. Oh tidak. Saudara, kita yang bilang, kenapa kok dia dipercaya? Ya kan, dengan pelayanan yang begitu besar. Yang ini kok kecil. Yang di sini kok dapat jabatan yang tinggi. Kok ini enggak? Kita lihat di sini. Semua dimulai dari apa? Ketika Tuhan mau memberi sesuatu. Yang pertama dilihat adalah tentang apa? Kesanggupan. Kesanggupan tentang apa? Jadi kesanggupan untuk mengelola daripada talenta atau pemberian Tuhan. Katakan amin. Kalau dia diberi jauh lebih banyak daripada kesanggupannya, dia akan jatuh dan hancur. Itu Tuhan tidak mau karena dia mengasihi kita. Katakan amin. Tuhan akan menambahkan kasih karunia-Nya seiring dengan meningkatnya kesanggupan kita mengelola talenta yang diberikannya. Katakan amin. Jadi kesimpulannya apa saudara? Kalau saudara dan saya mau ditambahkan, saudara, lebih banyak lagi pemberian Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita bisa nikmati, ya tambah kesanggupannya. Saya kasih contoh saudaraku tentang Daud. Sekalipun Daud sudah diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel, Daud belum jadi raja. Dia harus nunggu saudara, cukup lama. Saudaraku, tidak langsung. Daud membutuhkan waktu. Waktu bukan waktu yang biasa. Setiap waktunya, bicara waktu, bicara hari, bicara minggu, bicara bulan, bicara tahun. Itu adalah waktu di mana Tuhan menggarap. Menggarap apa saudara? Hatinya Ayub, otaknya Ayub, tangannya Ayub. Saudara bisa ngerti? Ini bicara apa? Kesanggupan. Dia garap. Waktu dia melawan Goliat, dikasih nih baju perang. Dikasih alat-alat perang. Daud bilang, "Udah biasa, aku udah bisa pakai." Dia tidak sanggup. Saudaraku, jadi dia hadapi Goliat dengan apa? Hanya dengan sesuai dengan kesanggupan dia. Apa kesanggupannya? Hanya alih-alih sama batu, lempar. Ya sudah, kesanggupannya cuma 1 Goliat yang dia kalahkan. Tetapi untuk bisa menjadi panglima perang Israel, nggak bisa cuma modal ini terus. Dia harus bisa gunakan baju perang, alat perang, mengelola pasukan, dan lain sebagainya. Itu harus ditingkatkan kesanggupannya. Ibu bapak ngerti sini, katakan amin. 22 tahun pelayanan kita di gereja Betel Musi Palem Indah Palembang. Saya di awal pelayanan, kurang lebih yang beribadah 100-an. Saudaraku, 75 sampai 100 orang. Loh kenapa enggak dikasih pelayanan yang seperti sekarang? Tuhan bicara kesanggupan. Kesanggupan ngelola. Kesanggupan melayani. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya bisa ngerti. Nah sekarang saya mau bahas tentang kesanggupan. Saudara bisa jadi seorang dokter yang rame. Saudara bisa jadi notaris yang rame. Saudara menjadi penjual empe-empe yang laris. Saudara bisa jadi hamba Tuhan yang dipakai banyak orang. Bisa punya dampak besar. Semuanya dimulai dari apa? Kau selatih sanggupan yang saya dapetin apa? Tentang apa saudara? Special knowledge. Pengetahuan yang spesial, yang khusus. Pengetahuan khusus ini didapat bukan sekedar melalui pendidikan umum. SD sampai S3. Bukan cuma itu harus. Kalau saudara cuma mengandalkan jenjang pendidikan yang diberikan oleh universitas, semua orang bisa mendapatkan itu. Ya, atau pelatihan-pelatihan umum. Pengetahuan khusus tidak didapat dari situ. Tapi saudara harus lewati jenjang pendidikan. Jenjang latihan harus. Tetapi saudara tahu nggak? Pengetahuan khusus ini yang membuat saudara dibedakan.
bisa mendapat jauh lebih banyak. Bisa dapat 5 talenta, bukan dapat 1 talenta atau 2 talenta. Dari mana pengetahuan khusus ini didapat? Gimana Tuhan bisa beri? Kita bisa dapetin. Kalau kita bisa dapetin kesanggupan berupa pengetahuan khusus ini, saudara. Kalau saudara jualan empek-empek saudara paling laris di kota ini. Kalau saudara jualan gudeg di Jogja, bukan cuma gudeg Jogja yang paling laris, tapi seluruh Indonesia akan cari barang itu. Kalau saudara jualan ayam goreng, saudara punya pengetahuan khusus untuk kemas produk ayam ini, saudara akan jadi orang yang laris. Saudara jadi pengacara, jadi apapun. Kita perlu. Dan ini dimulai dari apa kita dapatnya? Harus ada, kalau bahasa Inggris, curiosity. Ada rasa ingin tahu yang begitu dalam. Lalu punya passion yang kuat. Lalu ditambah dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang orang lain gak dapetin. Lalu biasanya pengetahuan khusus ini sifatnya sangat teknis. Yang dimana orang bisa ngerjain sesuatu bisa berhari-hari gak kelar. Saudara cuma 3 menit plek selesai. Kayak satu hari Henry Ford, dia punya mesin, pabriknya berhenti. Lampunya mati, mesinnya semua mati. Teknisi dia sudah 2-3 hari kerjakan, nggak bisa. Akhirnya panggil teman dia. Dia kerja cuma berapa? 5 menit. Hidup. Dibayar, saudaraku. Itu 1 tahun gaji teknisi dia yang paling mahal. Teknisinya tahu. Saya digaji 1 bulan kerja sekian. Dia cuma 5 menit. 1 tahun gaji saya. Sekian ribuan jam. Gimana bos? Dia bilang bukan soal 5 menit. Bukan cuma jumlah daripada dia mengerjakannya. Tapi jumlah jam-jam yang dia habiskan untuk dapetin pengetahuan khusus ini. Saya bisa ngerti poinnya dapat ya? Dapat gak saudaraku? Kalau kita punya pengetahuan khusus ini, biasanya mempunyai dampak. Ya, mempunyai dampak, ya kan? Memberikan solusi skala yang besar bagi masyarakat. Ada dampaknya dan ada solusi, ya kan? Berskala besar. Semakin besar solusi masalah yang bisa kita berikan, semakin tinggi nilai. Semakin besar imbalan hasil yang saudara dan saya akan terima. Contoh begini. Sekarang orang lagi butuh apa saudara? Yang paling dibutuhkan orang di seluruh dunia itu apa? Vaksin untuk virus corona. Kalau saudara bisa dapatkan itu, kalau saudara patenkan itu, dampak hidup saudara besar. Saudara sudah selesaikan masalah seluruh dunia dan saudara akan dapat imbalan hasil yang melambat. Jadi kita ini dibayar sebesar kesanggupan kita menyelesaikan masalah. Kalau kita cuma bisa menyelesaikan masalah, bersihin ruangan, kita digaji cleaning service. Saya bisa ngerti bahasa saya? Seharga cleaning service. Kalau kita cuma bisa menyelesaikan masalah untuk jaga toko, kita cuma dikasih UMR. Jadi kalau saudara bisa nemukan vaksin corona, saudara tidak dibayar sama dengan cleaning service atau penjaga toko. Saya dapat poinnya di sini. Tuhan memberi kita, memberkati kita berdasarkan kesanggupan kita. Kesanggupan ini dalam bentuk apa? Special knowledge. Yang dimana keinginan tahu kita untuk, oleh karena itu perlu belajar, terus belajar. Latihan terus belajar. Yang dimana orang lain tidur, saudara belajar. Saudara bekerja. Kita terus cari sampai saya dapatin sesuatunya. Katakan amin. Tingkatkan dalam bentuk apa saudaraku? Apa? Ya ini kesanggupan ini dalam empat aspek tetap. Aspek rohani, aspek jasmani, aspek sosial, aspek keuangan. Ini saudara harus dapat ini. Harus ada special knowledge-nya untuk rohani gimana? Ketuhannya. Yang kedua jasmani, gimana? Tetap sehat. Special knowledge untuk bangun hubungan yang baik. Gimana?